Swastiastu. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada minggu ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu yang pertama, KD 3.10, menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Kemudian KD 4.10, menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, menyebutkan hukum-hukum dasar kimia. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang hukum perbandingan tetap. Kita langsung saja mulai pada materi yang pertama, yaitu hukum-hukum dasar kimia. Nah, jadi sejak diterapkannya metode ilmiah dalam ilmu kimia, muncul berbagai hukum dasar dalam ilmu kimia itu sendiri. Berbagai hukum dasar tersebut diantaranya adalah yang pertama, ada hukum kekekalan massa atau disebut dengan hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua, ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Kemudian yang ketiga, ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat, ada hukum perbandingan volume atau disebut dengan hukum Gay-Lussac. Kemudian ada hipotesis Avogadro. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mengkhususkan membahas hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap terlebih dahulu. Jadi kita langsung mulai saja pada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Massa zat sebelum reaksi disebut dengan massa total reaktan, sedangkan massa zat setelah reaksi disebut dengan massa total produk. Kita langsung mulai ke contoh nomor 1. Unsur hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk air. Jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi 2 gram dan massa oksigen 16 gram, maka massa air yang dihasilkan adalah, kita langsung mulai dari pembuatan reaksi terlebih dahulu. Hidrogen ditambah oksigen akan menghasilkan air. Diketahui massa hidrogen yang bereaksi adalah 2 gram dan massa oksigen 16 gram. Kita langsung tuliskan hidrogennya 2 gram, kemudian untuk oksigennya 16 gram. Maka massa air yang dihasilkan adalah berapa? Jadi di sini massa airnya ditanya. Sesuai dengan hukum kekekalan massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi atau massa zat total produk. Jadi reaktannya kita jumlahkan. 2 ditambah 16 adalah 18 gram, berarti massa airnya adalah 18 gram. Jadi sudah sesuai dengan hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi atau massa total produk. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Serbuk logam magnesium yang massanya 6 gram tepat habis bereaksi dengan serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang massanya 14 gram. Massa serbuk belerang yang telah bereaksi adalah, nah jadi magnesium atau Mg direaksikan dengan belerang atau es
akan menghasilkan magnesium sulfida atau MgS. Diketahui bahwa logam magnesium yang bereaksi adalah 6 gram. Kita tuliskan 6 gram. Menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang masanya 14 gram. Kita tuliskan 14 gram pada Mg-nya, MgS. Nah, massa serbuk belerang yang telah bereaksi adalah, jadi ditanya adalah massa belerang. Sesuai dengan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, di sini massa total produknya adalah 14 gram. Berarti massa zat sebelum reaksi harus sama dengan 14 gram. Nah, di sini magnesium sudah diketahui 6 gram, berarti sisanya adalah 14 dikurangi 6 atau sama dengan 8. Jadi belerangnya adalah 8 gram. Nah, di sini harus kalian ingat bahwa hukum Lavoisier hanya berlaku jika massa reaktan semuanya bereaksi atau habis bereaksi. Nah, untuk mengetahui apakah massa reaktan atau massa zat sebelum reaksi apakah bereaksi semua, dapat diperhatikan dari soalnya. Nah, pada contoh kalian bisa perhatikan bahwa disebutkan logam magnesium yang massanya 6 gram tepat habis bereaksi. Jadi 6 gram itu habis bereaksi dan 8 gramnya juga habis bereaksi. Sehingga magnesium sulfida yang dihasilkan adalah sebanyak 14 gram itu adalah sama dengan massa zat sebelum reaksi, yaitu 6 ditambah 8 sama dengan 14 gram. Lalu, bagaimana jika reaktan semuanya tidak habis bereaksi? Nah, ini akan dijelaskan pada hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Misal, diperoleh data percobaan reaksi hidrogen dan oksigen menghasilkan air. Pada percobaan pertama, misal hidrogen adalah 2 gram dan oksigen adalah 16 gram. Ternyata diperoleh air sebanyak 18 gram. Nah, perhatikan massa zat sebelum reaksi dengan massa zat setelah reaksi atau massa produknya adalah sama, yaitu sama-sama 18. Berarti hidrogen yang sebanyak 2 gram dan oksigen yang sebanyak 16 gram semuanya habis bereaksi. Artinya, di dalam air ada 2 gram hidrogen dan 16 oksigen. Jadi, perbandingan unsur hidrogen dan oksigen di dalam air adalah 2 berbanding 16 atau disederhanakan menjadi 1 berbanding 8. Sama-sama dibagi 2. Nah, ini kita misalkan hasil percobaan pertama. Dan semua zat yang direaksikan bereaksi, sehingga kita simbolkan dengan B. Misal pada percobaan yang kedua, hidrogen yang direaksikan adalah 3 gram dan oksigen yang direaksikan adalah 24 gram. Ternyata air yang dihasilkan adalah 27 gram. Nah, perhatikan lagi, massa zat sebelum reaksi adalah totalnya 3 ditambah 24 sama dengan 27 gram. Kemudian setelah reaksi juga 27 gram. Artinya massa zat sebelum reaksi dan sesudah adalah sama. Sudah sesuai dengan hukum Lavoisier. Massa zat sebelum reaksi yang diketahui 3 gram ditambah 24 gram habis bereaksi atau semuanya bereaksi. Jadi 27 gram air diperoleh dari 3 gram hidrogen dan 24 gram oksigen. Sehingga jika kita buat perbandingannya, yaitu 3 berbanding 24. Jika disederhanakan sama-sama dibagi 3 menjadi 1 banding 8. Jadi pada percobaan kedua juga kita memperoleh perbandingan massa hidrogen, yaitu hidrogen dan oksigen 1 berbanding 8. Dengan catatan, massa oksigen dan hidrogen yang direaksikan semuanya habis bereaksi. Kita tulis B juga.
Karena perbandingannya sama, berarti hasil percobaannya menunjukkan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yaitu perbandingan massa hidrogen dan oksigen di dalam air adalah tertentu dan tetap, yaitu 1:8. Untuk lebih jelasnya, kita misalkan lagi pada percobaan ketiga, hidrogen yang direaksikan adalah 4 gram dan oksigen yang direaksikan adalah 40 gram. Ternyata air yang dihasilkan adalah 36 gram. Nah, perhatikan, massa zat sebelum reaksi adalah tidak sama dengan massa zat setelah reaksi. Massa zat sebelum reaksi totalnya 44 gram, sedangkan setelah reaksi totalnya 36 gram. Artinya, reaktan yang direaksikan ada yang bersisa atau ada yang tidak habis bereaksi. Jadi kita buat di sini bukan bereaksi, tapi mula-mula atau kita simbolkan M. Lalu berapa massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi? Nah, massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi sesuai dengan hukum perbandingan tetap, maka massa hidrogen dan massa oksigen yang menyusun air harus 1:8. Jadi misalnya hidrogennya adalah 4, maka oksigennya adalah harusnya 32 gram, bukan 40 gram. Nah, sebaliknya, jika oksigen yang bereaksi adalah 40 gram, berarti hidrogennya harus 5 gram agar perbandingannya 1:8. Nah, karena di sini yang dihasilkan 36 gram lebih kecil dari 40, berarti tidak mungkin oksigennya habis bereaksi. Kita anggap di sini yang habis bereaksi adalah hidrogennya sebanyak 4 gram. Nah, kalau hidrogennya 4 gram, maka oksigennya adalah yang habis bereaksi adalah 8/1 dikali 4 atau sama dengan 32 gram. Nah, jadi di sini sudah jelas pada percobaan 3 perbandingan massa hidrogen dan oksigen yang menyusun H2O adalah tetap, yaitu 1:8. Jadi, dengan menggunakan hukum Proust, kita dapat menghitung berapa gram suatu unsur yang diperlukan untuk membuat suatu senyawa dengan massa tertentu. Sebaliknya, kita juga bisa menghitung berapa gram massa suatu unsur yang terdapat dalam suatu senyawa. Kita langsung ke contoh soal. Perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3:8. Pertanyaan A, berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? B, jika 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram oksigen, adakah unsur yang tersisa? Berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? C, berapa gram karbon dan oksigen yang harus direaksikan untuk membentuk 22 gram senyawa karbon dioksida? Kita langsung jawab pertanyaannya. A, karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Diketahui, perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Kemudian diketahui massa oksigen adalah 24 gram. Jadi kita tulis di sini 24 gram. Dan yang ditanya adalah massa karbon yang bereaksi dengan oksigen. Berarti di sini kita tuliskan B atau bereaksi. Jadi 24 gram ini adalah massa oksigen yang habis bereaksi dan sekarang kita mencari massa karbon yang habis bereaksi. Nah, untuk mencari massa karbon berarti kita sesuaikan dengan perbandingannya. Jadi massa karbonnya sama dengan 3/8 dikali 24 gram atau sama dengan 9 gram. Jadi massa karbon yang bereaksi dengan 24 gram oksigen adalah 9 gram. Nah, jadi sudah sesuai dengan perbandingannya, yaitu 3:8. Nah, misal massa karbon dioksidanya juga ditanya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 9 ditambah 24 sama dengan 33 gram. Kenapa langsung kita jumlahkan? Karena di sini 9 sama 24 sudah sesuai dengan perbandingan, yaitu 3:8. Artinya, keduanya ini karbon dan oksigen sudah habis bereaksi. Sekarang kita lanjut
ke pertanyaan B. Jika 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram oksigen, adakah unsur yang tersisa? Berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Tadi diketahui massa karbon banding massa oksigen adalah 3:8. Kemudian diketahui karbon 6 gram dan oksigen 12 gram. Adakah unsur yang tersisa? Berarti 6 gram dan 12 gram ini belum tentu habis bereaksi. Kita buat di sini datanya adalah M atau mula-mula, yaitu karbon sebanyak 6 gram dan oksigen sebanyak 12 gram. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan apakah karbon dan oksigen habis bereaksi atau tidak? Jadi caranya adalah kita buat perbandingannya. Apabila sesuai dengan perbandingan yang sudah ditentukan, berarti mereka habis bereaksi. Tapi kalau tidak sesuai, berarti ada yang sisa. Nah, perbandingan karbon dan oksigen dari 6 gram dan 12 gram ini adalah 1:2. Berarti tidak sesuai. Berarti ada unsur yang bersisa. Nah, untuk menentukan massa unsur yang habis dan yang bersisa, caranya adalah masing-masing massa kita bagi dengan massa pembandingnya. Jadi untuk karbonnya berarti 6/3 dan oksigen 12/8. Kemudian kita bandingkan, yang nilainya lebih kecil berarti habis bereaksi. Sebaliknya, yang nilainya lebih besar berarti bersisa. Di sini kita lihat 6/3 dan 12/8 lebih besar 6/3. Berarti 12/8-nya atau si oksigennya habis bereaksi. Jadi kita tuliskan B, oksigen sebanyak 12 gram karena habis bereaksi. Jadi perbandingan ini kita buat hanya untuk menentukan siapa yang habis bereaksi. Angkanya tidak kita masukkan dalam perhitungan. Kita lanjutkan, kita akan mencari massa karbon yang bereaksi. Massa karbon yang bereaksi harus sesuai dengan perbandingan yang sudah ditentukan, yaitu 3:8. Jadi massa karbon yang bereaksi adalah 3/8 dikali massa oksigen, yaitu sebanyak 12 gram. 3/8 dikali 12 sama dengan 4,5 gram. Nah, jadi kita jawab dulu yang pertama, adakah unsur yang tersisa? Jadi yang tersisa adalah, unsur yang bersisa adalah karbon. Sisanya adalah 6 gram dikurangi 4,5 gram atau sama dengan 1,5 gram. Nah, oksigen ada sisa? Tidak. 12 dikurang 12 habis bereaksi. Lanjut pertanyaan berikutnya, berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Jadi tinggal kita jumlahkan massa karbon dan massa oksigen yang habis bereaksi, yaitu 4,5 ditambah 12 atau sama dengan 16,5 gram. Jadi sudah jelas ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang C. Berapa gram karbon dan oksigen yang harus direaksikan untuk membentuk 22 gram senyawa karbon dioksida? Tadi sudah diketahui perbandingan massa karbon dan massa oksigen adalah 3:8. Kemudian diketahui juga massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 22 gram. Kita tulis 22 gram. Yang ditanya adalah massa karbon dan massa oksigen yang bereaksi. Untuk memperoleh massa karbon dan oksigen yang perbandingannya 3:8, caranya adalah kita buat dulu angka pembanding untuk karbon dioksida. Jadi untuk karbonnya 3, oksigennya 8, berarti perbandingannya adalah 11. Nah, berarti untuk mencari massa karbon, jadinya 3/11 dikali dengan 22 gram, atau sama dengan 6 gram. Kemudian untuk massa oksigen, berarti perbandingannya 8/11 dikali 22 gram, atau sama dengan 16 gram. Nah, jadi di sini sudah jelas, 22 gram karbon dioksida terbentuk dari 6 gram karbon dan 16 gram oksigen. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang materi hukum-hukum dasar kimia.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi tentang hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan juga hipotesis Avogadro. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat belajar di rumah, dan mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa bersama. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.